Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat yang tiada tara, nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang bahkan tidak terlihat oleh mata kita, nikmat yang tidak terlihat oleh terdengar oleh telinga kita, dan bahkan ada nikmat-nikmat yang juga tidak pernah terfikirkan oleh kita, ya. Dan salah satu daripada kajian Al-Quran itu salah satunya adalah membuka mata kita dari yang dulunya kafaro, tertutup dari melihat-lihat, melihat hal-hal yang biasa gitu ya, tapi menakjubkan ya. Karena terlalu siapa dilihat jadi tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang hebat. Dan inilah saatnya dimana kita ketika membedah ayat-ayat Al-Quran itu kita tuh akan menjadi faham betapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala pada kita, eh, yang setiap dari detik dari apa yang kita jalani dalam kehidupan ini kita itu mendapatkan pemberian dari Allah. Kita mendapatkan rezeki dari Allah. Kita eh, tetap bisa melihat dengan mata yang jelas itu adalah karunia dari Allah sejak mungkin 50-60 tahun yang lalu ya. Kita mendapatkan jantung yang sehat yang tetap berdetak ya. Ini adalah karunia dari Allah. Kita mendapatkan usus yang bisa mencerna dengan baik, itu adalah karunia dari Allah. Kita mendapatkan paru-paru yang masih tetap bisa bernafas dengan baik, itu adalah karunia Allah. Kita mendapatkan air, angin, ya, karunia Allah berupa air, angin, udara, oksigen, dan juga kesehatan, ya, yang sangat banyak sekali. Itu semuanya adalah karunia dari Allah. Karena itulah kemudian di dalam ayat dalam surat An-Naba ini pada awal-awal dikatakan tentang cerita kaum ini ya ayat 1 sampai 5 tentang orang-orang yang ingin masuk surga juga, tapi orang-orang yang kafir yang ingin masuk dalam surga tapi padahal mereka tidak melakukan eh, apa yang seharusnya mereka lakukan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat nanti ya. Setelah itu bagian keduanya dari ayat 6 sampai sampai nanti mungkin sampai ayat 20 ya. Itu tentang nikmat-nikmat Allah ya. Nikmat-nikmat Allah seperti misalkan 2 minggu yang lalu kita belajar wa bainainakum fauqakum wa baina fauqakum sab'an syidada, ayat 12 tentang bagaimana Allah membuatkan untuk kita 7 lapis. eh, Silahkan next tes Taika. Bagaimana Allah membangunkan untuk kita 7 langit sebagai proteksi, proteksi untuk kita, atmosfer bumi yang 7 lapis itu yang menjadikan kita terlindungi dari meteor, ya, menjadikan kita terlindungi dari sinar ultraviolet, ya, mulai ada A, B atau C, ya. Kemudian kita juga terlindungi dari apa namanya eh, gelombang-gelombang elektromagnetik yang ada di atas sana ya, dan atmosfer itu menjadikan sedemikian rupa sehingga kita bisa bernafas dengan lega karena Allah mentakdirkan atmosfer itu yang paling bawah yaitu troposfer itu menjadi daerah yang paling padat dengan oksigen sehingga kita bisa bernafas dengan mudah. Bayangkan kalau Allah ngebalik ya. Yang bagian eksosfer nih kriterianya masuk ke dalam yang paling rendah troposfer dan troposfer di atas kita akan megap-megap ya karena kita akan susah untuk bernafas ya. Kemudian setelah itu ayat selanjutnya Allah menunjukkan tentang karunia yang ada di matahari ya. Eh, ini Teh Ika kok nggak kelihatan ya atasnya. Oke, oh kelihatan ya. Waja'alna siraja wahaja, dan Allah memberikan kepada manusia itu sebuah pelita yang pelita itu demikian demikian terang wahaja ya. Dan yang dia itu sangat terang sehingga kita mendapatkan banyak karunia dari terangnya matahari itu di mana kita eh, tadi kan ada yang memproteksi dari matahari dan meteorit, tapi di sini Allah menceritakan tentang matahari, bagaimana matahari itu memberikan kepada kita banyak kebaikan, memberikan kepada kita energi, sumber dari energi kita. Bahkan kita kalau kurang kurang jemur itu
bisa banyak banyak penyakit yang datang. Jadi kita harus beraktivitas di luar supaya kita bisa mendapatkan berkah dari matahari itu. Dan matahari itu yang menjadikan kita itu berputar mendapatkan gravitasi sehingga kita menjadi apa namanya bisa tenang berdiri di atas permukaan bumi, ya itu juga salah satu manfaat daripada matahari. Setelah itu wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah menciptakan juga menurunkan juga dari langit itu, silahkan next selanjutnya. Em, Menciptakan dari langit itu air hujan yang tercurah dengan sangat hebatnya, yang dengan air itu kemudian akan menumbuhkan linuh kerja bihi jannata bihi jan habbau wa nabata, ya kemudian Allah menumbuhkan dengan air itu biji-bijian. Dan juga dari biji-bijian itu jadi tanaman wajan natil alfafa, dan kemudian kebun-kebun yang rindang-rindang, ya mulai kebun dari apa kebun buah-buahan, ya kebun apapun yang ada di meja kita, ya buah-buahan itu semuanya adalah dari kebun-kebun, ya kebun-kebun yang rindang. Dan bahkan ada batang-batang pinus ini kan bisa menjadi furniture di rumah kita, bisa menjadi pembangun alat, menjadi rumah, ya menjadi alat membangun rumah kita, ya. Jadi ini semua coba kalau kita perhatikan di sini sampai dengan ayat 16, ya. Sampai dengan ayat 16 ini kita lihat bahwa Allah mempunyai banyak karunia. Dan kalau kita lihat bahwa semuanya karunia itu, ya, karunia yang Allah berikan itu sampai dengan ayat 16 itu dari ayat berapa tadi itu? Ayat 6 sampai dengan ayat 16 itu semuanya karunia itu adalah menyentuh kebutuhan hidup kita. Ya, menyentuh kehidupan kita. Seperti misalnya contoh aja, ada orang-orang yang mengalami kurangnya vitamin D yang parah itu karena kurang berjemur di matahari atau kurang mengkonsumsi salah satu daripada hasil-hasil kebun ataupun biji-bijian yang ada di depan kita, ya. Pada intinya semuanya sesungguhnya Allah tuh menyiapkan semuanya, dan bahkan obat-obatan kalaupun kita tuh sakit, maka Allah sudah menyediakan obatnya, ya di atas permukaan bumi ini. Jadi Allah tuh sudah menyediakan semuanya, ya semua nggak ada yang terlewat gitu, ya. eh Mau sehat mau sakit, ya mau makan mau minum semuanya ada di sini, di muka bumi ini. Dan kemudian karena itulah kemudian nanti kita lihat dalam ayat 17. Oh, ayat 17 masih inna yaumal fasli kana miqata, ya. Baik, kemudian ayat 17 setelah nikmat-nikmat itu Allah mengatakan, ya, ada hari, ya, inna yaumal fasli, ada suatu hari fasli, yang suatu hari yang sudah diputuskan, ya, kana miqatan, dan waktunya itu tertentu, ya. Dan yang tentu mikotan itu adalah waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman-Nya di dalam surat Hud, ya, bahwa sesungguhnya hari itu, ya hari mulainya hari kiamat, yaitu hari kiamat, dan atau mula pertama daripada hari akhir itu adalah Allah yang menentukannya, dan dia tidak akan mengundurkannya, dan dia tidak akan memajukannya, gitu ya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumal fasli kana miqata. Jadi eh, coba kita lihat dari ayat yang sebelumnya itu tentang karunia di bumi. Ayat-ayat yang sebelumnya itu menceritakan tentang karunia di bumi, di mana Allah memberikan rezeki. Allah juga memberikan proteksi, Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan kenyamanan, Allah memberikan bahkan kemewahan. Kalau mau bisa dapat, keusaha dikit aja bisa dapat kemewahan. Allah memberikan semuanya, tapi ingat, hari itu, hari yang Allah berikan kepada semua orang itu adalah terbatas, gitu. Dan kalau kita lihat lagi apa yang Allah karuniakan tadi dari ayat 6 sampai dengan em, ayat 6 sampai dengan ayat berapa nih? 16, 16. ya. 6 sampai 16 itu adalah karunia-karunia Allah di bumi, gitu.
Nah, sekarang saya tanya, karunia Allah di bumi yang tadi kita sebut-sebutkan tadi itu ya, itu khusus orang muslim atau enggak? Untuk kaum muslimin aja atau enggak? Semua Matahari, manusia. Untuk seluruh manusia. Heeh. Berarti itu semuanya ya Bu ya, setuju ya. Itu umat. semuanya. Jadi maksudnya mau yang taat kepada Allah dikasih. Ya, yang enggak taat kepada Allah dikasih. Yang tidak mau kenal Allah dikasih. Yang cuek bebek sama Allah dikasih. Yang menafikan adanya Allah, yang terang-terang mengatakan bahwa Allah tuh nggak ada, dikasih juga. Bahkan yang mengatakan bahwa Allah itu menghujat Allah, memberikan sebutan-sebutan yang jelek kepada Allah gitu ya. Itu juga dikasih, dikasih, kasih udara, kasih, kasih semuanya gitu. Nah, ini adalah bentuk daripada Asmaul Husna yang mana? Ada yang tahu Asmaul Husna yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman, ya. Ini adalah bentuk dari karunia Allah karena Allah itu Ar-Rahman yang maha mencintai makhluk-makhluknya gitu. Coba kalau kita dihina habis-habisan sama orang, ya, dianggap kita nggak ada, ya, eh, bahkan dihasut, ya. Kemudian kalau kita ada nggak pernah dilihat, dia selalu malingin muka gitu. Sanggupkah kita setiap hari mengirimkan nasi kuning dan seperangkat nasi uduk dan nasi liwet setiap hari itu ya, ya setiap hari gitu dia mau lihat apa nggak lihat itu kita kasih terus mau nggak? Tapi ini kuat nggak gitu? Tidak mungkin. Ya kita kasih lah, kita kasih sekali dua kali gitu. Tapi setelahnya Ya. kita bosan juga gitu kan? Nah ini Allah nggak, Allah membuat sistem di mana sistemnya mengatakan wahai langit dan bumi dan matahari dan semuanya yang ada di permukaan bumi, wahai malaikat juga, karuniakan semuanya ini kepada seluruh manusia. Yang sombong aku kasih, yang tawadu aku kasih, yang beriman aku kasih, yang kufur aku kasih, gitu loh. Semuanya dikasih, kasih, 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 kasih. Tuh, kalau gitu Allah adil nggak kalau gitu? Ya, kalau Allah sih nggak apa-apa ngasih karena Allah memberi kepada seluruh manusia juga. Allah tidak kaya. Wallahu ghaniyul hamid. Allah itu maha 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 kaya dan maha terpuji. Jadi nggak apa-apa mau ngasih gitu juga kekayaan Allah. Kita kita ini kan ada di dalam satu bumi, betul kan? Sedangkan bintang aja berapa sih jumlahnya bintang? Ada yang ingat nggak jumlah bintang? Jumlah bintang di galaksi aja, di galaksi ada berapa? 200 miliar. Ya, Ujina apa? makasih Bu sudah di mood. Ya, dari bintang kita, matahari kita itu pun hanya 1/200 miliar dari seluruh yang ada di galaksi. Belum lagi galaksi itu jumlahnya berapa? Teh ini pernah dengar nggak? Saya sebut berapa triliunan ya. Bisa triliunan dan nggak tahu berapa saya juga kan sekarang kita tuh baru tahu 14% dari seluruh yang ada di bumi. Jadi maksudnya Allah tuh ngasih karunia seperti yang di bumi, yang kecil mungil itu, yang segede sel, segede bakteri gitu, segede amuba, itu tuh nggak cemen buat Allah. Allah masih punya yang lebih-lebih banyak lagi gitu. Ya. Dan makanya Allah kasih aja, kasih aja, kasih aja, kasih aja gitu kan. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kan yang diantara dikasih itu ya ada yang soleh, ada yang baik, ada yang nggak mau melukai tetangga, ada yang tidak mau membunuh, ada yang tidak mau menyerang, ada yang tidak mau merampas hak orang lain, ada yang baik-baik saja. Tapi ada juga yang orang yang jahat, yang merampas, yang membunuh, yang itu ya apa namanya wanita. Kemarin saya dengar tuh ada sebuah perselisihan di daerah Afrika ya, di mana di Kongo atau ya itu ada sebuah penjara, jadi ada sebuah invasi dari satu kelompok pada kelompok lain di suatu kota di Kongo dan itu tuh sebuah penjara itu dilepaskan semua orangnya, tapi yang perempuan-perempuan ada 300 orang perempuan di situ itu diperkosa rame-rame ya, 300 orang. Setelah itu dikumpulkan di dalam penjara terus dibakar hidup-hidup. Itu 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 perbuatan apa seperti itu tuh? Ya.
Kemudian ada kemarin ada juga tentang ada seorang pemimpin di Korea Utara ya, yang dia nggak suka sama pamannya, ya dia merasa pamannya berkhianat sama dia, padahal pamannya itu juga adalah salah satu petinggi dalam senatnya gitu. Itu dibunuh dengan cara dengan bersama dengan keluarganya dibunuh, diumpankan diumpankan kepada 120 ekor anjing yang kelaparan. Untuk sekalian juga memberikan shock terapi kepada orang-orang yang mungkin mau punya niat untuk tidak mengikuti jalannya dia gitu. Ini kan di luar nalar ya apa kejahatannya tuh di luar nalar. Nah, yang sekarang jadi masalahnya adalah kejadian di bumi itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Terus kemudian di manakah letak keadilan kalau misalnya bumi itu selesai ceritanya, dunia itu selesai ceritanya, tapi kemudian tidak ada episode kedua. Karena episode kedua itu, episode yang pertama itu tidak adil, ya. Kan kalau ada orang bilang dunia tuh tidak adil, wah, banyak puisi-puisi itu. Tapi kalau bilang iya benar juga, dunia memang tidak adil. Kalau yang adil dunia dan akhirat baru ada keadilan, gitu. Nah, jadi kemudian karena itulah diperlukan ada suatu hari di mana hari itu yang sudah Allah tentukan, inna yaumal fasli kana miqatan, hari itu akan datang, yaitu dimulai dengan kiamat, ya. Dan apa yang terjadi pada hari itu, ya, apa yang akan terjadi pada hari itu, maka disebutkan di dalam eh, ayat selanjutnya, yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ketika yunfahu ditiuplah fisuri, ya, sangkakala itu, ya, sangkakala jadi suatu seperti trompet yang sangat besar, dan fatatuna afwaja, maka manusia itu datang kepada Allah dengan berbondong-bondong. Mereka akan datang ya dengan otomatis aja, pokoknya datang itu bangkit menuju eh, menuju kehadirat Allah. Mereka tuh datang menuju kepada Allah, ya. Jadi bangkit itu seperti udah aja gitu. Terus mereka berkumpul di padang mahsyar. Mereka bertemu, ingin bertemu, bukan ingin bertemu sih, tapi seperti seperti apa ya? Seperti orang yang memang harus datang aja gitu. Jadi kayak kalau kita mah bangun pagi kita pengen minum air putih gitu. Haus gitu kalau pagi hari gitu. Kita pengen minum air putih, setelah itu minum hangat, setelah itu kita sarapan. Itu kan satu kebutuhan yang tidak bisa dilukiskan. Jadi pokoknya kepengen aja tuh. Atau juga ada kalau pagi-pagi ada rutinitas ya, pengen ke toilet. Ya itu kan ya memang begitu gitu, ya. Dan itulah pada hari itu, pada hari kiamat itu yauma yunfakhu fissur, maka fatatuna afwaja. Maka kemudian mereka manusia itu akan berbondong-bondong, ya, menghadap kepada Allah, dan mereka akan berkumpul di padang mahsyar, ya. Kalau di dalam Ibnu Katsir, silakan Teh Ika. Kalau di dalam Ibnu Katsir sebutnya yang dimaksud di sini berbondong-bondong adalah eh, bersama dengan rombongannya, bersama dengan umatnya. Jadi kalau kita umat Rasulullah SAW, ya kita nanti akan sama-sama berkumpul dan di tempat di mana ada berkumpul sama kaum sesama kaum muslimin gitu. Nah, di dalam kaum muslimin sendiri nanti juga ada yang misalnya yang suka menghafal, ada satu kelompok gitu ya, politikus mungkin kelompok sendiri gitu kan. Ya itu semua akan berkumpul. Kenapa sampai berkumpul begitu ya? Karena lama di sana akan mencari-cari orang-orang yang sambil menunggu ini cari temen, ya kan gitu. Kalau daripada nunggu nggak ada yang diomongin, ya ya udahlah, yuk kita harus cari orang yang teman kita gitu. Maka pada saat itu didatanglah dengan bersama dengan berkumpul dalam golongannya bersama Rasulnya. Nah, ini dapat dari mana ya? Tafsir dari Ibnu Katsir ini sebetulnya juga didapat juga ada di beberapa hadis, yang kemudian dalam beberapa hadis yang terkait dengan Isra Mi'raj, yaitu bahwa Rasul itu pada saat Rasul itu menjelajahi, ketika Mi'raj itu menjelajahi dari asal mula dari Nabi Adam sampai hari akhir, sampai
sampai yang Padang Mahsyar sampai dengan Yaumudin gitu. Jadi Rasulullah SAW tuh tahu gitu apa yang terjadi ya. Jadi di saat itu dalam surat Al-Isya dikatakan dan satu hari di mana pada hari itu kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya gitu. Jadi kita akan nanti bersama dengan umat eh, Rasulullah SAW. Ya nanti siapa yang suka sholawat ya, insya Allah nanti bertemukan dengan Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya kalau dalam tafsir Al-Misbah disebutkan tadi kan di dalam tafsir eh, apa Ibnu Katsir disebutkannya berkait dengan kebangkitannya itu. Tapi kalau dalam tafsir Al-Misbah disebutkan tentang apa yang dimaksud dengan yauma yunfakhu fisur ya. Yauma yunfakhu fisur itu adalah peniupan sangkakala ya. Dan sangkakala yang dimaksud di dalam ayat ini yauma yunfakhu fisur itu adalah peniupan sangkakala yang kedua gitu. Karena ada dua dua apa namanya dua kali peniupan sangkakala itu. Ada yang berpendapat tiga gitu ya. Tapi kita yang bahas sekarang dua aja karena juga di dalam surat ini ada juga dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan juga bahwa sangkakala itu yang pertama ditiup maka matilah semua makhluk ya. Makhluk yang ada di langit, di bumi semuanya mati ya. Kemudian setelah itu ditiup sekali lagi ya. Tapi ini ada ya illa mayyasha Allah. Ini ada juga yang tidak dikehendaki Allah untuk mati. Ya, siapa ini? Walau alam. Mungkin mati kata. Ada yang mengatakan bahwa malaikat Israfil yang meniup ini juga akhirnya juga dia akan yang meniup. Jadi dia dimatikan juga dan dia dihidupkan lagi gitu. Atau dia tetap hidup walau alam ya. Karena ada juga illa masya Allah. Kemudian setelah itu ditutup lagi yang kedua dan ditutup lagi yang kedua itu maka semuanya bangun dari kuburnya dan ke mereka fa hum kiamun yang durun mereka itu semua berdiri untuk menunggu ya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini saya lihat bahan ini apa nih gambar yang di sini? Iya ini adalah gambar ada salah satu ilmuwan yang mengatakan bahwa ekspansi daripada alam semesta materi alam semesta yang material yang berupa material itu ekspansinya seperti ini bentuknya. Ya, gini sebelah Big Bang eh, evolution. Jadi di sini tuh mulai dari depan sini kemudian terjadi Big Bang dan ada yang mengatakan ini bukan ilmuwan Islam ya mengatakan ilmuwan non Muslim dia mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa bentuk daripada alam semesta kita itu yang di dalam sini, yang ada alam semesta ini adalah bentuknya seperti sebuah sangkakala atau sebuah trompet. Dia tabung, dia bilang bukan sangkakala, dia bilang ini adalah sebuah tabung, gitu loh. Jadi kalau misalnya tabung ini, kalau kita orang Muslim melihat begini, wah ini kayak sangkakala nih. Jadi kalau Yauma yufakhu fisur, kalau ada malaikat Israfil di sebelah kiri ini meniupkan, ya, meniupkan sangkakala, ya, ya ini yang ditiup, alam semesta ini yang ditiup dan semuanya akan hilang musnah. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan kemudian dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan di sini jarak antara dua tiupan. Nah, ini hadis ini juga mendukung pendapat bahwa ada memang ada dua tiupan ya, karena ada yang berpendapat tiga tiupan. Next teh. Ada dua tiupan, yang tiupan yang pertama terlalu banyak nih. Nah, ya, hadisnya sahih dari Imam Bukhari sebutkan jarak antara dua tiupan itu adalah 40. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah itu 40 hari?" Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, aku tidak mau mengatakan. Kalau tidak mau mengatakan berarti Rasul tahu apa enggak? Tahu. Jangan-jangan tahu nih Rasul ya. Iya kan pada saat Mi'raj Rasul menunjukkan ya. Jadi kalau sudah saya kebayang deh kalau seorang Rasul, seorang manusia ditunjukkan perjalanan kehidupan ini ya sampai akhirnya tuh pasti akan speechless dia, pasti dia keimanannya itu udah demikian bulat gitu ya, bulat padat gitu kan.
Dia melihat semuanya, Rasul melihat semuanya, Masya Allah. Tapi Rasul berkata, aku tidak mau mengatakannya. Maka mereka bertanya lagi, apakah 4 bulan, 40 bulan ya Rasul jarak antara dua tiupan itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Maka mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun ya Rasul? Nah, para sahabat ini banget juga ya, kepo ya. Rasul menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Ya. Maka bermunculanlah mereka sebagaimana tumbuhnya sayur mayur. Setiap dari suatu anggota tubuh dari manusia itu pasti hancur kecuali ada satu tulang, yaitu tulang ekornya. Maka dari situlah makhluk disusun kembali kelak di hari kiamat gitu. Jadi kalau kita lihat ini apa namanya permisalannya itu seperti sayur mayur gitu. Seperti kita misalnya kita menanam biji sawi ya. Pernah ada yang lihat biji sawi enggak? Saya pernah lihat tuh kecil-kecil banget. Eh, seperberapanya biji cabai ya. Kecil banget. Mungkin ada 1/10 biji cabai atau 1/20 biji cabai gitu. Kecil sekali, hitam kecil-kecil. Jadi sebesar biji sawi itu. Ya, sebesar biji sawi itu kalau misalkan kekena tanah, ya terkena tanah, maka dia akan tumbuh menjadi pohon sawi yang kita makan dan tumbuhnya itu cepat sekali. Pohon sawi itu berapa ya? Paling masa sebulan kali udah gede-gede banget gitu. Ya. Nah, Kak, jadi itulah permisalan daripada bagaimana manusia itu diciptakan kembali nanti di akhirat itu seperti tumbuhnya sayur mayur, tumbuhnya biji-bijian tumbuh menjadi sayur seperti itu. Jadi mereka bermunculan kemudian jadi manusia lagi, gitu ya. Diibaratkannya dengan sebuah eh, anggota tubuh dari manusia yang ada di tulang ekor, ya. Nah, selanjutnya, kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya, wa futihatis sama ufakanat abwaba, dan pada saat hari kiamat itu, wa futihat, dibukakanlah pintu itu, fakanat abwaba. Ketika langit itu dibuka, maka terlihatlah banyak pintu. Ya, terlihatlah banyak pintu. Selanjutnya, kalau menurut Ibnu Katsir disebutkannya bahwa banyak pintu itu adalah jalan-jalan atau jalur-jalur turunnya malaikat. Ya, akan tetapi kalau dari tafsir ilmu Al-Misbah disebutkannya pembukaan langit di sini yang dimaksud adalah kehancuran langit. Jadi langit itu menjadi terbuka karena hancur. Hancurnya bisa saja karena datangnya yang dari eksterior, misalnya adanya meteorit yang menabrak kita, atau bisa juga karena matahari yang mengembang kemudian atmosfer kita menjadi terbuka, ya. Dan pembuka yang disebut di sini adalah kehancuran langit, maksudnya begitu. Dan penggunaan kata-kata fataha, futihat, dibuka. Fataha itu artinya membuka. Futihat artinya dibuka. Bentuknya itu bentuk pasif. Itu mengisyaratkan bahwa apa yang Allah lakukan itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Seperti halnya kita tiap hari membuka pintu. Berapa kali kita membuka pintu dalam sehari? Kita coba, Teh Ika membuka pintu sehari berapa kali di rumahnya? Gak kehitung kayaknya bunda. Kayak nggak hitung, nggak kepikir malahan, ya nggak kepikir ya kalau misalkan ngitung 10 lebih kayak 20 mungkin 30 iya kali gitu kan. Itu karena saking mudahnya membuka pintu itu sehingga kita tidak pernah apa namanya tidak pernah memikirkannya gitu. Beda misalnya dengan misalnya membuka jalur air, bikin sumur. Nah, Teh Ika berapa kali bikin sumur atau memperbaiki sumur? Satu. Nah, ingat kan? Karena itu susah, stres, harus manggil tukang ya, harus bayar.
rumah berantakan karena sedang digali, sedang penggalian. Nah, itu jadi artinya sesuatu yang sulit itu biasanya akan diingat-ingat, tetapi sesuatu yang mudah seperti membuka pintu itu adalah sesuatu yang sangat sangat mudah. Jadi artinya di sini futihat. Jadi siapa? Dibukakan pintu. Siapa yang bukakan pintu? Ya, Allah dengan malaikat mungkin ya. Tapi artinya sesuatu yang sangat mudah untuk dibuka. Kemudian suyiratil jibalu fakanat saroba, dan kemudian suyiratil jibalu fakanat saroba, dan gunung-gunung itu akan berjalan ya. Setelah berjalan dia fakanat saroba, dia akan menjadi sarob, menjadi fata morgana, menjadi sesuatu yang seperti padang pasir gitu. Ya, maksudnya begitu. Seperti di dalam surat An-Naml ya, ayat 88 disebutkan situ bahwa nanti kamu lihat sekarang pun ya, kalau sekarang pun kamu lihat gunung-gunung itu dia tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti jalannya awan ya. Dan memang di dalam penelitian memang disebutkan kakak saya kebetulan seorang almarhum ya, dia seorang ahli geologi ya, dan dia tuh bilang bahwa ada ada beberapa penelitian, eh, misalnya di daerah Indonesia itu, di daerah Sumatera itu pergeseran kan gunung itu tubrukan dua buah lempeng ya, kita pernah belajar waktu itu. Tubrukan dari dua buah lempeng bertumbukan akhirnya menjadi gunung begini, jadi pasak, dan itu bergeser terus. Jadi lempengnya itu bergeser, kalau lempengnya bergeser, gunungnya juga ikut geser. Dan pergeseran itu sekitar 10 cm per per tahun, ya. 10 cm per tahun. Ya, makin lama jadi setiap tahun tuh makin tensinya makin tinggi. Sehingga tensinya makin tinggi ya, tekanannya makin tinggi. Baik. Dan kemudian itu yang di dunia sekarang. Nanti di akhirat disebutkan dalam surat Al-Qari'ah wa yakunul jibalu kal'ainil manfus, dan nanti gunung-gunung itu pada hari kiamat itu seperti bulu yang berhamburan, seperti bulu yang berhamburan, seperti kapas yang berterbangan, seperti uh, apa namanya, sesuatu yang sangat ringan dan kemudian terbangan, itu seperti itu ya. Jadi saat itu maka gunung itu akan bergerak, akan terbang ya. Dan apa yang terjadi kalau gunung bergerak dan terbang, orang bergeser dikit aja kena gempa, kita udah manusia udah wah gitu, udah gempa bumi ya. Apalagi kalau gunung itu semuanya jadi bulu ya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya di dalam eh, sebutkan juga pada surat Toha ayat 105 sampai 107 dikatakan bahwa gunung itu akan lenyap. Nanti pada saat hari kiamat itu maka gunung itu akan hancur sehancur hancurnya, dan dia akan menjadikan bekas gunung itu datar, flat ya. Tidak ada sedikit pun kamu lihat daripadanya tempat yang rendah dan tinggi-tinggi. Jadi nggak ada gelombang-gelombang gitu, nggak ada. Maka nanti pada hari kiamat itu gunung itu akan rata ya. Setelah dia terbang ya, terbang maka kemudian rata ya. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Toha 105 sampai dengan 107. Nah, sekarang apa yang terjadi? Nah, sekarang kita lihat nih, apa yang terjadi bila tidak ada gunung? Ini sebetulnya saya tuh lagi membuat suatu metode penyampaian tentang nikmat Allah ya. Jadi gini, kita tuh kebiasaan ada ya, tapi kalau nggak ada kita jadi kangabut gitu. Jadi kita akhirnya merasakan pentingnya ya. Air itu buat kita, kalau kita lagi baik-baik aja, ada banyak air di mana-mana, buat kita air mah nggak masalah. Tapi begitu air mati, keran mati, kita akan bermasalah. Harus harus minta ke tetangga, mungkin harus cari ya, minta nelpon ke PDAM untuk mengirimkan air, dan itu juga terbatas. Kita harus beli toren,
torennya diisi, ada kuota pengisian seminggu berapa kali dan cuman berapa kubik air gitu. Jadi sulit. Kita akan mungkin mandi juga mandi bebek atau mandi waslap atau atau mandi kucing ya karena saking sedikitnya air. Jadi saya ingin mencoba untuk melihat gitu, mencoba untuk bagaimana kita menghargai sesuatu yang ada ketika itu tidak ada. Ketika nggak ada, apa yang terjadi gitu kan. Jadi kita, oh iya ya kalau ada, kalau harusnya jadi yang ada itu harus disyukuri. Karena kalau yang ada tidak disyukuri, kalau dia tidak ada kita punya masalah besar. Ya, yang pertama, apa yang terjadi bila gunung itu tidak ada? Bila gunung tidak ada, pasaknya nggak ada ya, ya. Kan Ya. kita lihat ikan ini kan lempeng gini. Kemudian gunung, nah gunung jadi gunung begini kan. Nah kalau misalnya gunungnya ini nggak ada, lepas kan? Ya, lepas. Jadi lempengnya tuh nggak ada pasaknya, sehingga terjadilah gempa bumi yang maha dahsyat. Ya, kita sekarang cuma tahu yang namanya, yang kita pernah dengar tuh gempa bumi 9 ya, skala Richter ya, 9 sekian nggak sampai 10 lah. Tapi kalau misalnya lempeng itu benar-benar lempeng-lempeng di bumi semua bergerak semua itu, saya nggak tahu berapa skala Richter itu, mungkin nggak tahu puluhan ya, nggak kebayang gitu karena belum pernah terjadi, kiamat itu belum pernah terjadi. Jadi gunung tuh sampai sekarang masih ada. Makanya tetap aja kita apa namanya batas daripada apa namanya getaran itu masih di bawah 10 skala Richter. Jadi kenapa ya? Jadi kalau ada kalau nggak ada bumi ya kan nggak ada gunung. Misalnya Allah cabut nih gunungnya. Gunung-gunung di muka bumi semua bertebaran ke langit gitu. Maka tidak ada pasak, maka semua itu bergerak. Jadi apa namanya lempeng-lempeng ya, danau-danau, pulau-pulau itu semuanya akan bergerak ya, akan bergerak sehingga permukaan bumi itu akan goyang-goyang dan kita akan terkena satu gempa yang sangat dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya yang kedua ya, kalau bumi kalau misalkan nggak ada gunung, gunung nggak ada nih ya. Jadi bumi itu akan berupa sebuah eh, sebuah bola saja, sebuah bola bulat yang padat yang nggak ada tempat keluar, nggak ada exhaustnya atau tempat pengeluaran energi. Kan kita tuh sebetulnya duduk tinggal di mana sih? Apa yang ada di dalam bumi? Ada yang bisa jawab? Yang ada di dalam bumi kita apa? Bubur api. Apa? Iya, Bu- iya, bubur api ini Air. terminologi baru ini bubur api ini tadi ini lava ya betul bubur api. Nah ini tadi ini suka penggunaan bahasanya suka ini ya berbeda dengan orang lain. Tapi ya saya terima nih bubur api. Iya betul. Jadi kita itu ada di dalam di hidup di atas bola bubur api gitu. Ada bubur api yang bulat ya, yang ngebungkus adalah kerak bumi atau lempeng-lempeng tadi gitu loh. Kalau tidak ada kalau gunung itu ada lubangnya enggak? Kan? Ada lubangnya Ada. kan? Ada lubangnya itu yang bikin bus gitu akhirnya Ya. ada gunung meletus kayak gitu-gitu. Nah, Kawah. kalau misalnya tidak ada pelepasan energi itu, lepasnya energi dari apa tadi? Bubur api tadi, lepasnya kemana? Di Eh, dalam. Balik lagi. Nggak bisa tuh teh ini kan namanya juga panas pasti dia akan pengen cari tempat Nyari. keluar. Iya, dia nggak, Meledak atau iya meledak. Itu kan ketahan. meledak. Iya, ya. Jadi memang inti bumi itu secara rutin mengeluarkan gas panas untuk menjaga supaya suhu kerak bumi, bumi yang kita injak ini suhunya tetap stabil gitu loh. Makanya ada gunung-gunung. Jadi kita tuh sebenarnya kalau ngeliat kita tuh kalau ada berita gunung meletus tuh kita bilang, aduh gunung meletus itu bencana, bencana. Ya tapi di balik itu tuh sebetulnya ada melindungi dari bencana yang lebih parah lagi gitu loh. Bayangkan kalau misalkan nggak ada gunung ya ada letusan. Kalau letusan kan bisa dilokalisir. Ya, kadang-kadang juga ada letusan kayak misalnya
ada gunung kita yang deket ini kan juga kalau ketika meletus dia ke arah mana? Gunung Tangkuban Perahu nih deket deket tempat kita. Kalau dia meletus dilihat kan oh ke arah Subang. Jadi yang orang yang dari Subang disiap siaga kemudian dialihkan atau bahkan daerah-daerah yang sekitar situ aja yang dievakuasi gitu. Artinya tidak semua orang terkena bencana dan itu kadang-kadang diatur gitu, masih bisa apa dihindari korban nyawanya gitu. Nah, jadi kentutnya bumi itu bermanfaat sama-sama kita. Kalau manusia nggak kentut apa yang terjadi? Boom. Kembung. Saya tuh dulu pernah ada teman ya waktu di Perancis tuh punya anak yang dia selama seminggu nggak bisa BAB, nggak bisa kentut. Selama seminggu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya, ya jadi harus ke rumah sakit untuk mengeluarkan kentut itu. Ya jadi jadi ini manfaatnya. Jadi ternyata bahwa bencana yang kita manusia bilang bencana itu sebetulnya adalah sebuah proteksi. Masya Allah. Saya juga wow keren gitu ya. Sesungguhnya bencana yang disebut dengan bencana yang kita manusia bilang bencana itu suatu proteksi. Kalau tidak ada kentut itu maka suhu bumi itu akan panas. Dan kalau sudah terlalu panas karena ada tekanan besar yang dari dalam maka bumi itu akan meledak dan akan hancur. Ya. Jadi sekarang jadi saya juga dengan ilmu begini kalau melihat bumi itu, melihat gunung tuh jadi, gunung gitu kan, baik banget dia. Itu menjadi alat perlindungan kita supaya bumi kita suhunya tetap stabil. Masya Allah, subhanallah ya. Kita mengucap subhanallah karena kita dulu berpikir gunung itu potensi merusak saja, tapi ternyata gunung itu juga merupakan mempunyai potensi yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Yang ketiga, apabila apa yang terjadi bila tidak ada gunung, maka tanah menjadi tandus. Kok bisa Mbak Ani? Iya, karena tandus dan gersang nggak ada tanaman, akhirnya kita mati juga karena tidak ada yang tumbuh di muka bumi kita. Kenapa? Karena gunung ini ketika dia meletus, maka dia mengeluarkan tadi ya bubur api ya. Nah, nanti lama-lama bubur apinya akan dingin. Dan di dalam bubur api itu, di dalam lava atau magma itu terdapat banyak sekali unsur-unsur yang penting yang dibutuhkan tanah, yang dibutuhkan untuk menyuburkan tanah sehingga tanah itu menjadi subur dan bisa tanaman-tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi kan coba lihat kita di gunung atau di daerah-daerah yang dekat-dekat ya. Gunung itu kan em, ada banyak tanaman yang tidak ditanam tapi tumbuh sendiri ya. Betul nggak sih? Kadang-kadang ada ngeliat, itu ada pohon pinus, itu ada pohon apel, itu ada pohon sirsak gitu kan. Nah, itu karena tanah subur. Kalau tanahnya nggak subur, ya ditanamin apa aja nggak akan tumbuh gitu. Jadi, em, ini kita lihat aja Indonesia coba. Indonesia itu negara yang berpegunungan, ya banyak sekali gunung. Ya, dan negara kita tuh adalah negara penghasil pangan yang sangat potensial, ya, sangat subur tanahnya. Kalau ada lagu hutan kayu dan dari tongkat kayu dan batu jadi tanaman itu bener loh Indonesia tuh tongkat kayu ya itu kan kalau misalkan mau nanam singkong tuh ya pohon singkong dipotong-potong ya satu pohon dipotong jadi lima satu satu tangkai potong jadi lima tancepin we itu nanti tumbuh diemin aja nggak disiram juga ya asal kita nanyanya misal ini namanya pada saat musim hujan itu akan tumbuh gitu. Beda dengan kalau dulu saya di Perancis itu tidak sesubur di Indonesia. Jadi kalau kita di Indonesia ini kalau kita mau menanam sesuatu kita tancepin aja jadi gitu. Kita siram-siram jadi gitu. Karena apa? Tanahnya tuh subur. Kenapa subur? Karena ada banyak gunung di tempat kita. Yang mungkin tanah Bandung ini dulunya adalah hasil daripada letusan gunung yang ya beberapa ratus tahun yang lalu gitu ya. Tapi itu menjadikan tanah kita menjadi subur. Kalau di Eropa misalnya mau menanam sesuatu itu harus tunggu musim panas, harus pakai banyak pupuk, harus beli media tanam yang khusus yang subur gitu. Sedangkan di Indonesia kalau kita mau juga kita bisa kok ambil tanah aja di mana aja kita taruh di atas di pot dan itu akan tumbuh menjadi tanaman ya. Jadi
lihat gunung. Gunung itu baik hati, dia menjadikan tanah kita menjadi subur dan bisa menjadi sumber makanan buat kita. Ya. Yang keempat, apa? Apa yang hubungannya dengan gunung itu ada hubungannya dengan air, ya, dengan air. Jadi pada siklus pembentukan air yang tawar, yang dari apa namanya sumber mata air itu kan ada prosesnya, ada prosesnya ketika dari laut menguap, membentuk gumpalan awan, turun ke gunung, kemudian jadi di gunung kemudian diresap oleh gunung dan kemudian diberikan mineral. Setelah turun masuk ke dalam air tanah, dia mendapatkan mineral dan kemudian dia akan em, turun ke bawah, ya, karena gunung letaknya di atas maka dia akan turun ke bawah ke arah kota-kota, ke dalam bentuk sungai dan akhirnya di lautan. Dan kita lihat orang-orang itu kota-kota besar itu selalu tinggal di pinggiran sungai, gitu kan. Mesir, coba perhatikan, kota-kota kota-kota besar, kota-kota kota itu selalu di pinggir sungai, coba perhatikan, karena memang itu keperluan utama gitu. Jadi kalau seandainya tidak ada gunung, ya tidak ada penyerapan air, tidak ada irigasi lah, tidak ada mungkin kita banyak banjir, ya. Banjir maksudnya sekarang juga udah banyak banjir, tapi lebih parah lagi, ya. Ketika hujan pasti ada genangan-genangan gitu. Karena tidak ada gunung yang di atas dan juga tidak ada proses peresapan atau mineralisasi daripada air hujan gitu. Jadi kan lebih enak minum, rasanya lebih enak minum air dari pancuran daripada air hujan, karena air pancuran itu sudah mendapatkan mineral-mineral, dapat bumbu dari tanah kita. Ya. Yang kelima, kalau tidak ada gunung. Ya, kalau tidak ada gunung artinya apa ya? Artinya apa? Artinya semuanya flat, ya. Eh, Dataran itu akan flat, nggak ada pegunungannya. Ya, gunung itu mempunyai fungsi juga untuk menahan aliran, aliran dari utara ke selatan. Kan kan kita punya ini apa kayak medan magnet, ya, dari utara ke selatan gitu. Nah, kan medan magnet itu kan menggerakkan udara juga salah satunya. Dan juga kayak misalnya temperatur katulistiwa dan kutub itu sampai 120 derajat Celcius bedanya. Perbedaan antara katulistiwa dan kutub utara, kutub-kutub itu yang penuh dengan es di atas dan di bawah itu adalah sekitar 120 derajat Celcius. Itu banyak banget, ya. Jadi kalau kita misalnya kita berapa 30 aja, misalnya 30 maka sampai -70, ya, -70, -90, ya, -90 derajat di sana di kutub itu. Jadi itu ada perbedaan temperatur juga, ya, sehingga akhirnya kalau terjadi perbedaan temperatur pasti ada terjadi angin dong, ya, perbedaan tekanan, terjadi angin. Dan kalau ada gunung itu akan meredam. Jadi kalau ada angin, ada gunung, dia akan diredam oleh gunung. Jadi anginnya tuh nabrak gunung, jadi nggak jadi gede gitu. Kayak misalnya kayak tornado seperti ini. Ini kalau ketemu dengan gunung, dia akan pecah. Karena itu kenapa tornado itu selalu adanya di daerah-daerah savana, di daerah-daerah yang flat, ya. Kalau di Indonesia kan jarang ya ada tornado, benar nggak sih? Dibandingkan dengan Iya. di Amerika gitu kan. Kenapa sih Amerika banyak tornado? Kenapa di Australia juga Lihat. banyak? Heeh. Kenapa? Karena mereka itu flat, buminya tuh flat gitu. Ya, jadi adanya gunung itu untuk meredam, meredam ini apa namanya udara. Jadi cuaca itu supaya menjadi lebih terkondisikan. Karena kayak Bandung aja, Kak. Bandung ini dikelilingi oleh gunung kan, sehingga kita menjadi relatif lebih tidak berangin. Tapi kalau misalnya kita dibuka gitu, misalnya itu udara di tempat kita akan jadi lebih berangin gitu. Oke, jadi kita kita lihat bahwa gunung itu mempunyai manfaat. Coba Teh Ika dibacakan lagi manfaat dari 1 sampai 5 tadi, Teh Ika yang menyampaikan secara brief aja apa yang kesimpulannya dari kalau tidak ada gunung, apa yang terjadi? Sering terjadi bencana ya Bunda ya. Sering terjadi bencana karena tidak ada saluran yang untuk mengeluarkan panas bumi,
Itu nomor 2 ya. Yang pertama itu sering terjadi gempa karena pasaknya nggak ada gitu. Kemudian yang ketiga tadi adalah tandus. Tanah menjadi tandus karena gunung itu mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanah ya. Kemudian yang keempat adalah terganggunya siklus air. Bisa terjadi Kemudian kekeringan, bisa terjadi bisa kekeringan karena terjadi kekeringan ya. Mungkin siklusnya jadi itu tadi ya Bun ya, lebih lama ya. siklusnya lebih lama. Juga selain itu kan kekeringan kayak misalnya hujan nih ya. Kalau hujan tuh banyaknya di mana sih? Hujan tuh lebih banyak di gunung daripada di bawah. Ya, karena di gunung itu udaranya lebih lembab. Jadi kandungan air lebih banyak kan. Maka dia akan lebih sering turun hujan di daerah pegunungan. Kalau misalnya gunung nggak ada, kan kemudian si air tuh turun ya. Si air tuh turun tapi kayak menggenang gitu. Ya, nggak turun ke daerah-daerah yang lain. Jadi menggenang. Akhirnya yang terjadi apa? Bencana. Lebih banyak bencana. Dan kemudian karena tidak ada siklus air, tidak ada yang turun, ada daerah-daerah yang akan terjadi kekeringan. Ada daerah-daerah yang sangat kebanjiran dan ada daerah-daerah yang sangat kekeringan. Gitu. Nomor 5, Kak Ika, coba. Terjadi arus udara yang besar dan menghancurkan Bisa, isi ya, bumi bisa menghancurkan seisi bumi. Ya. karena Bumi yang jadi datar. flat ya Bunda. Karena bumi yang datar itu. Nggak ada benjolan-benjolan. Iya, nggak ada penjelasan. Jadi sekarang moga-moga dengan ada terima kasih Taika. Jadi akhirnya dengan adanya pengetahuan kita tentang gunung itu, nanti kita kalau lihat gunung kita akan lebih bisa bersyukur ya kepada Allah yang sudah menciptakan gunung. Kita lihat gunung dengan lebih positif gitu. Tapi terus terang aja ya, sebelumnya ini saya juga menganggap bahwa gunung tuh eh, kok jadi gempa bumi ya gitu-gitu. Maksudnya jadi apa gunung meletus, ada korban gitu ya. Tapi ternyata eh, manfaatnya lebih besar daripada bencana yang ditimbulkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Mungkin kita isi dengan tanya jawab, boleh apa aja boleh ya, ditanyakan. Silahkan saya kembalikan kepada Taika. Share screen-nya sudah nggak ada ya Bunda ya? Sudah selesai. Oh ya, Ya. ya. Baik. Eh, Jazakillah khair, hatur nuhun Bunda Hani, Masya Allah ya. Tentang gunung aja ini ya. Tentang gunung aja banyak yang perlu kita tadaburi gitu. Sebagai ayat Allah juga ya Bunda ya. Yang di Quran juga lihat gunungnya langsung gitu. Eh, Kalau misalnya ibu-ibu ada pertanyaan, kita ini sudah masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Boleh langsung saja dibuka audionya untuk bertanya, menambahkan, mengomentari dan sebagainya. Atau boleh juga via chat jika tidak memungkinkan. Kita manfaatkan, kita masih punya waktu sekitar 18 menit ya, ibu-ibu. Kita mulai dengan Teh Tini Teh Tini ada yang mau disampaikan, Teh? untuk Monggo. pemanasan, Oh, pemanasan. ada banyak. Terima kasih Gunung. Iya betul Ini betul betul. kapan-kapan Al-Fatihah khusus buat Gunung. Betul betul Eh, betul betul. Iya ya, iya. ternyata ada sisi manisnya. Bahkan kalau direnungi mah berarti manfaatnya banyak banget ya selama ini. Iya Terima betul. kasih Gunung. Ya, Iya. Jadi ini sekarang Mbak. bisa Ya, berterima ya, kasih terima ya kasih sama Mbak Ani. gunung. Ya, Iya. jadi bisa subhanallah, Masya Allahnya misalnya ya. Bab gunung misalnya. Kan ini banyak ya, Mbak Ani dari ayat 6 sampai 16. Terus ditambah lagi sekarang ronde Sampai kedua 20. 17 sampai 20 dan babnya gunung misalnya teh ya. Ini aja tuh udah tambah
tambah wawasan. Terima kasih Mbak Ani. Jadi eh, ya kan Mbak Ani pernah bilang ya, membahas Al-Quran itu dari apa yang biasa lewat di kehidupan kita semakin diberi makna begitu teh ya. Dan ya alhamdulillah ya, ternyata di sebalik aktivitasnya yang Bikin deg-degan. kadang iya betul, yang kita duga dulu mah kayaknya mengandung Sumber bencana. ya bencana lebih ke negatif begitu, tapi sekarang eh, berterima kasih banyak karena kan ini aja potensi potensi kesengsaraan banyak ya, gempa kan, gempa udah gitu Gempa, rumah air, hancur. rumah hancur, air, kehilangan Air, mati. makanan, Mati. Terus kehilangan makanan. Ya kan? makanan dan terakhir tuh tornado kan ya. Heeh. Coba gitu maksudnya kita udah Kalau kita kalau dapat lima-limanya udah nggak ada tuh. Kita udah. iya Mbak Ani, selain nggak ada sebelum nggak ada sengsara gitu, maksudnya Iya. sengsara banget gitu. Makasih ya Iya. Allah. Ya tapi saya jadi Alhamdulillah. terantarkannya. Jadi eh, kan gini ya Mbak Ani. Jadi entah bagaimana kok terantarkannya ke negatif. Mungkin ya kurang kurang kaji ya, kurang dalam. Jadi arahnya jadi malah ke apa? Ke negatif gitu ya. Sampai Allah tidak adil. Bisa sampai ke antar-antar gitu gitu mikir teh gitu, Iya. manusia teh. Nah, ini tuh jadi yang jadi bersyukur, oh Allah teh ngurus kita dengan sistem alam ini teh gitu ya. Ya tadi Mbak Hani juga mengingatkan sok cina dari ayat 6 sampai 16 itu yang kebagian hanya orang beriman atau yang ngalelewe Allah juga. Ternyata yang kurang ajar ke Allah kayak dapat gitu Mbak Hani, Iya. gitu gitu Heeh. jadi ya terima kasih banyak Allah gitu. Jadi ini terbukakan kebaikan Allah gitu teh. Eh, oh, itu bab gunung juga ada kebaikan Allah. Karena bagaimanapun kan kita butuh banyak nih Mbak Ani ya. Iya. Butuh tidak dapat bencana. Singoreng itu sistem sistem tidak bencana teh ada gitu Mbak Ani, dari yang tidak terkatakan kan alhamdulillah Mbak Hani membahas jadi oh gitu gitu. Coba kalau nggak dibahas mah kan ya lewat-lewat gitu aja gitu. Ternyata dari kesunyian ini, maksudnya kesunyian yang tidak dibahas tentang gunung, sudah terberi gitu saya teh dengan tidak ada bencana teh ada, eh, si gunung kan diam aja ya Mbak Ani. Karena Mbak Hani aja terus jadi oh terbukalah gitu informasi gunung yang baik itu gitu. Jadi selama ini walaupun gunungnya diam gitu udah baik sama saya, dan yang punya gunung adalah Oh, Allah, berarti Allah mah baik ke saya gitu. iya. Keren, keren. Emang keren. Alhamdulillah iya. Dan apa Alhamdulillah. apa namanya? eh Dalam hal ini kita perlu berucap subhanallah gitu. Karena Ya, kita tuh subhanallah. mempunyai pemahaman yang salah ya tentang gunung. Kita pikir gunung itu sumber bencana, ngapain sih gunung teh gitu. Kok sumber bencana gitu kan. Nah, ternyata tidak. Berarti artinya kita harus banyak subhanallah, artinya karena kita itu dulu berpikiran yang seperti itu, harusnya kayak gitu Salah pikir. ya. Ya, karena kita nggak tahu. Jadi sekarang kita jadi mempunyai pemikiran yang lebih positif tentang gunung, ya. Dan saya juga kalau lagi perjalanan gitu ya, perjalanan ke luar negeri, misalnya pas lagi lewat Prancis gitu ya, lewat ke itu ya waktu itu pernah ke Swiss, ke pegunungan Swiss yang wah memang memang gagah gitu ya pegunungan Swiss itu karena mereka kan dari pegunungan cadas ya, bukan kayak di kalau di Indonesia tuh pegunungannya baik hati, hijau, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu curam gitu kan. Tapi kalau di luar negeri itu kan pegunungannya tuh Mount Everest, ya maksudnya tinggi-tinggi Pirene itu cadas-cadas gitu ya. Dan ya, saya selalu setelah ya sedikit-sedikit tahu tentang gunung, jadi suka dibacakan Al-Quran buat gunung ya, ya gunung aku bacain ya gitu ya sambil saya murojaah bacain ayat Al-Quran gitu. Dan yang kerennya lagi ya kalau di zaman Abu Bakar Umar bin Khattab ya, eh, gempa gempa itu kan berarti kan hubungannya sebenarnya dengan gunung atau dengan lempeng lah ya. Itu di zaman Abu Bakar radhiyallahu an itu kalau misalnya ada bumi yang bergerak
ya. Buminya ini bergerak, gempa tuh sama Abu Bakar tadi dipegang buminya. Kemudian berkata, wahai bumi, dengan nama Allah janganlah bergerak. Ya, karena itu berhenti dan itu kan disebutkan di dalam sejarah memang pada zaman para sahabat itu tidak ada gempa bumi. Keren ya. Zaman para sahabat itu tidak ada cerita tentang gempa bumi. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa pertama, bumi itu gunung itu manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya. Mudorotnya sangat sedikit dibandingkan dengan manfaatnya. Tapi di satu sisi juga, kalaupun kemudaran mudorot itu datang, kalau dimintakan kepada Allah, maka itu akan berhenti gitu loh. Keren kan? Keren banget kalau saya melihatnya. Allah tuh betul-betul maha maha baik kita. Karena itulah kita perlu lebih banyak gitu mengenal Allah, lebih banyak mengenal perbuatannya, ciptaannya, kenapa dia ada gitu kan. Itu kan karena kebaikan-kebaikan dari Allah untuk kita yang menjaga kita, membuat sistem yang memproteksi kita. Saya juga penasaran nih dengan laut nih. Kalau laut apa nih manfaatnya? Laut yang diam-diam tuh banyak beterbangan, gogoleran itu ada berapa? 2/3 ya, 2/3 dari bumi kita itu adalah berisi laut, ya kan? Nah, apa manfaatnya laut itu gitu? Karena saya pengen pengen juga ya. Ngapain digagoleran di situ ya di permukaan bumi 23% dari kita tuh adalah air laut yang bergelombang, kadang kadang tenang, kadang apa namanya? Kadang beriak ya. Dan kalau saya perhatikan jangan-jangan tuh yang kayak Titanic, cerita Titanic itu ya sebetulnya laut itu marah juga kepada laut itu marah kepada apa orang-orang yang sangat sombong yang ada di dalam kapal kan kok nakodanya pembuatnya bilang kapal ini sangat kuat bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Ini mah ini benar-benar apa ya orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang kufur, yang tidak mengenal Tuhan. Karena itulah kenapa kita mempelajari Al-Quran supaya mata kita itu terbuka dari hal yang biasa-biasa menjadi mengerti dan akhirnya kita bisa mengucap ya Subhanallah ya, bisa mengucap Alhamdulillah ya, karena kita memahami kebaikan Allah yang ada di dalam setiap segmen dari kehidupan kita. Oke, begitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Nggak harus bertanya ya. Mau nambahin komen silakan. Itu Assalamualaikum. Itu yang saya ingat Waalaikumsalam. itu Bahani Waalaikumsalam. Ya. Gunung Galunggung itu kan menghasilkan berapa apa ya ribu ton gitu pasir-pasir. Terus di situ pasirnya juga bagus, tanah apa bagus gitu dibilang bagus. Berarti itu kan kekayaan alam gitu ya. Mm-mm. Dia memberi kepada manusia. Ya. Kemarin waktu itu Galunggung ya Bu. Galunggung tuh tahun kapan Bu? Nggak udah lama ya, udah Udah lama ya? lumayan. 1983. Oh 82. 83. 82. 82 cenah kata Bu Rosmana. 82 mah saya berarti masih apa ya SMA kelas 1. Iya, jadi begini kalau saya tahun lalu pergi ke Jogja. Kan di Jogja tuh Gunung Merapi baru meletus ya kan? Beberapa tahun yang lalu. Nah, ketika saya masuk ke ke daerah Merapi, kebetulan kita juga kan itu reuni dan kita ada acara jalan-jalan ke Gunung Merapi, gitu. Eh, Ternyata sebelum kita sampai ke area Merapi, gitu ya. Jadi di bagian eh, lembah daripada Merapi itu, kita tuh melihat ada orang yang jualan pasir, gitu kan. Jadi jadi ada tanah gitu, luas gitu tuh ada truk yang keluar masuk gitu kan, keluar masuk dan kemudian mereka jual beli pasir ya. Kemudian saya tanya sama guide kita gitu, itu apa sih gitu? Itu Bu, mereka sekarang jadi jualan pasir gitu. Oh ya, iya Bu. Dan mereka kan sebagian misalnya ada yang memang ada yang
ada korban, ada beberapa korban, tapi sebenarnya kan korbannya diungsikan ya. Yang maksudnya mereka kehilangan harta kan. Mereka kehilangan harta karena sebagian ada yang terbakar rumahnya gitu kan. Tapi yang meninggal tuh nggak banyak karena sudah dievakuasi duluan. Nah, itu makanya Allah tuh ngasih tahu sama kita bahwa gunung kalau kalau meletus tuh batuk-batuk dulu, jangan langsung ber gitu kan. Batuk dulu, jadi supaya orang-orang itu bisa pergi. Jadi mereka masih bisa selamat nyawanya gitu kan. Udah kan mereka pergi. Nah, setelah itu kan ada ada Merapi itu dan ternyata si lava itu si bubur api kata Teh Tini itu masuk ke dalam lembah-lembah menjadi saya ngeliat itu sungai lava itu ya sangat sangat sang lebarnya segede apa ya lu dari sini ke mana ya lebih dari sini ke Geger Kalonggili mungkin dari sini ke hmm, ke Sukajadi lah gitu mungkin lebarnya si sungai itu lebarnya. Nah, dalam juga. Jadi lava tuh lewat situ. Jadi apa ibaratnya tuh si lava itu jadi ada salurannya gitu loh. Ya, saya ngeliat oh ya jadi ada salurannya gitu kan. Dan itu tidak sampai melimpah gitu ya. Nggak sampai melimpah terlalu banyak. Jadi mereka tuh memang lavanya tuh masuk ke dalam apa lembah-lembah itu gitu. Dan kemudian yang terjadi selang beberapa lama kan orang tuh ngungsi ya, ngungsi. Tapi setelah ngungsi, setelah dingin lavanya, mereka tuh jadi pedagang pasir. Dan itu murmer banget. Murmernya teh maksudnya gini ya, pasir itu sangat kaya dengan mineral. Kan setiap lapisannya punya punya ini step sendiri-sendiri. Ada yang misalnya bisa dipakai sebagai bangunan, ada yang bisa mungkin mengandung mineral banyak dipakai untuk tanaman dan sebagainya. Tapi mereka berdagang pasir dan itu berdagangnya itu sangat mudah kebayang. Mereka tinggal panen loh. Mereka tuh tinggal ngambil. Terus kemudian hanya butuh transportasi, mereka perlu untuk transportasi untuk mengambil itu. Jadi mereka tidak menanam, tapi mereka tuh memanen saja gitu. Keren nggak sih? Saya tuh ngeliat tuh, gitu. Terus kata yang guide kita, ya loh Bu, ada beberapa orang yang jadi juragan pasir tuh kaya raya sekarang Bu, katanya. Karena modalnya cuman modal punya truk itu atau pinjem dulu lah, pinjem truk dulu, akhirnya dia punya ini ya. Jadi ini keren sekali gitu. Jadi saya pikir, oh iya jadi di balik itu drama-drama Merapi itu ternyata juga Allah menyediakan menyediakan apa namanya karunia-Nya. Kan selama waktu Merapi sampai kemudian bisa panen pasir itu kan mereka pasti juga apa namanya sabar ya menerima itu dan mereka dapat pahala dari situ berlimpah ruah tapi setelah lavanya menjadi dingin mereka bisa berdagang pasir keren sekali. Oke ada yang ditanyakan kelihatannya itu di Ya. chatting. Baik, Bunda, saya izin bacakan kolom chat. Yang Iya pertama dari Teh Popon ya. Subhanallah, iya hatur nuhun gunung. Allahu la usyriku bihi syai'i. Ya itu iya. rasa syukur ya. Karena Allah Heeh. telah ciptakan gunung. Kemudian dari Bu Daisy, pertanyaan. Makasih Teh Popon terima kasih. Pertanyaan, semua kebaikan pasti berasal dari Allah, semua keburukan dari makhluk. Adakah ayat atau hadis atau teknologi yang menerangkan kalau kiamat bisa saja karena perbuatan manusia yang membuat musnahnya bumi? Oh ya. Heeh. Terima kasih Mbak Desi. Oke. Oh ya, ini Mbak Desi adalah adikku tersayang, adik perempuan saya, adik sepupu saya. Yang saya sangat suka sama dia karena dia adalah seorang dokter. Dia minggu kemarin meresepkan antibiotik kepada saya, sehingga sehingga saya bisa ketawa di sini. Halo Mbak Desi, sehat Mbak Desi? Nah, Iya, lihat Mbak Ani cerah hari ini. berkat resepnya dari Mbak Desi. Enggak juga. Kena Alhamdulillah. istimewa sendiri. Alhamdulillah ya. Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi ini tuh untuk Mbak Desi mungkin pengen memahami bahwa
Iya, keburukan berasal dari makhluk. Apakah ayat atau hadis atau teknologi yang menerangkan kalau kiamat bisa jadi karena perbuatan manusia yang membuat musnah di bumi? Ayat atau hadis. Spesifik ya tentang kiamat karena perbuatan manusia. Sementara ini saya belum pernah tahu Mbak Desi. Nanti kalau misalnya ada saya coba akan. Selama ini saya belum pernah melihat yang ada itu adalah bahwa eh, ada di dalam Al-Quran ya yang mengatakan bahwa ya itu tadi semua yang kebaikan itu datangnya dari Allah, yang buruk itu dari perbuatan manusia. Tapi di satu sisi saya mau bahas satu hal aja ya tentang tentang teknologi ya, tentang hubungannya apa ya keburukan manusia yang terjadi sekarang ini, yaitu terkait dengan global warming. Ya, menurut ahli ahli ekologi ya, mereka mengatakan bahwa bencana yang terbesar yang mengancam manusia saat ini itu adalah global warming. Jadi panasnya bumi. Ya. Dan global warming itu ketika 2020 itu ada dua bencana. Sebetulnya menurut ahli ekologi ada dua hal yang besar tahun 2020 yaitu COVID dan global warming. Tapi dengan adanya COVID, manusia banyak di rumah, industri berkurang dan sebagainya, akhirnya itu proses global warming itu menjadi bukan tereduksi tapi jalan di tempat gitu. Jadi ada blessingnya juga dengan adanya corona itu. Ya, tapi gini, kembali lagi ke global warming. Global warming itu bisa menciptakan suatu katastrofi yang sangat besar. Menurut para ahli ekologi, ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Global warming itu disebabkan karena transportasi ya, salah satunya dengan panasnya suhu bumi. Panas suhu bumi itu karena salah satunya dengan adanya suhu bumi. Pemanasan suhu bumi terjadi salah satunya dengan satu bisa terjadi karena menipisnya lapisan ozon, dan menipisnya lapisan ozon disebabkan karena banyaknya industri. Eh, Pertama karena banyaknya industri yang kerja kan sekarang tuh banyak banyak bikin plastik, banyak bikin baju, banyak bikin yang ada orang punya mobil sampai 50, ngapain ada yang sampai 200, ada yang punya mobil 200 mewah semua. Ngapain buat apa gitu loh, 200 mobil kan juga nggak akan dipakai semua. Ya memang katanya nggak dipakai semua gitu, tapi ya pengen aja punya 200 mobil sampai segitunya. Ya jadi itu kan industri jadinya. Kayak pengen baju ya kita tuh harus setiap bulan harus beli baju baru. Kalau ke kondangan harus bajunya itu harus baru, jangan ke kondangan baju yang lama gitu. Ini semuanya menjadikan manusia tuh menjadi konsumerisme apa sih? Apa Mbak Badade sih? eh, Pokoknya yang menjadi sangat eh, konsumtif lah ya. Sehingga akhirnya produksi pabrik-pabrik itu memproduksi banyak hal, memproduksi mobil banyak, memproduksi apa namanya plastik banyak, mm, PVC banyak, baju banyak, sepatu banyak gitu kan. Dan yang sekarang kan orang-orang tuh sepatu itu kan kayak sepatu aja misalnya, karena sepatu itu beberapa bulan gitu ya, udah atau seminggu udah jebol. Ini kan sampah gitu. Belum lagi masalah sampah. Sampah itu kalau tidak dikelola dengan baik maka akan menipiskan lapisan ozon. Lapisan ozon menipis, kemudian manusia juga menjadi lebih kepanasan. Maksudnya ini apa, troposfer kita menjadi lebih panas. Dan akhirnya jatuh-jatuhnya global warming, dunia menjadi panas dan yang terjadi adalah pelelehan es di sana di kutub gitu. Artinya ketika es meleleh sekarang udah terjadi, maka terjadilah peningkatan ini ya apa namanya meningkatnya Permukaan air laut. ketinggian air laut ya air laut, sehingga akhirnya terjadi nanti bencana. Jadi ada pulau-pulau yang akan hilang gitu lah. Jadi kalau kita yang ancaman yang paling besar ya pulau yang kelihatan adalah Jakarta, karena Jakarta sendiri menurun karena banyaknya diambil air tanahnya oleh penduduknya yang padat. Dan itu udah turun, kemudian nanti ada itu. Makanya kan di Jakarta sering sekali ada kebanjiran. Itu salah satunya adalah proses global warming. Jadi memanasnya suhu suhu kan tadi
pemanasannya suhu itu sendiri sebetulnya bisa terjadi oleh banyak hal. Tapi kalau dilakukan oleh manusia seperti ini dan manusia tidak memperbaiki cara hidupnya, maka ya terjadilah yang disebut dengan eh, itu sebutnya dengan apa katastrofi ya, apa namanya em, kiamat, tapi bukan kiamat kubro, Mbak Desi. Jadi ada kiamat kubro, ada kiamat syugro. Kalau kubro itu adalah kiamat yang Allah yang memastikan kapan terjadi. Tapi kalau yang apa kubro, yang syugro, yang kecil-kecil itu ya kita yang melakukannya, manusia yang menjadikan semuanya itu menjadi kiamat-kiamat kecil buat kita gitu. Begitu Mbak Desi. Karena hubungannya nanti kalau itu yang syugro itu kan habis semuanya. Maksudnya semua ciptaan Allah itu akan hilang dan hanya Allah yang ada pada saat itu. Dan kita ini kan kalau kita paling menghancurkan bumi, kita nggak bisa ngancurin matahari, kita nggak bisa ngancurin galaksi gitu. Kalau menurut saya, ya ini pendapat saya gitu. Moga-moga bisa menjadi bahan perenungan, Mbak Desi. Saya juga jadi merenung jadinya iya. Atau seperti sikap yang berlebih-lebihan ya, mungkin terhadap manipulasi alam ya, mungkin bisa membuat ketidakseimbangan alam itu Ya, sendiri ya. betul. Itu yang saya khawatir itu kan suhu politik ini ya, misalnya sampai terjadi perang dunia ketiga dengan perang Mm, nuklir dan sebagainya, itu mm. kan juga Iya, ancaman bagi manusia itu ya. itu menjadi apa syugro ya apa kiamat kecil yang diciptakan oleh manusia itu sendiri yang manusia sendiri yang bikin gitu. Ya kita memang sedang lagi ini ya prihatin ya dengan ya ada ancaman-ancaman apa perang dunia ketiga dan sebagainya gitu. Tapi itu semuanya ada di luar dari kemampuan kita. Hmm. Yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki kualitas kita karena kualitas diri kita karena kita pasti mati satu ketika dan bagaimana caranya setelah kematian itu nanti kita masih bisa mendapatkan kesuksesan yang hakiki yaitu kesuksesan nanti di akhirat nanti itu yang buat saya menjadi cita-cita. Apa kita hidup di dunia ya memang ini harus dijalani tapi ini adalah ujian dan nanti yang finalnya itu kan adalah kesuksesan di akhirat. Semoga Mbak Desi dan keluarga semuanya menjadi sukses di dunia dan akhirat. Kita nanti bersama-sama berkumpul di sana ya Mbak Desi ya. Amin. Terima kasih. Demikian juga dengan ibu-ibu semuanya di sini. Semoga Allah memberikan rahmat yang banyak, memberikan cinta yang banyak, memberikan keampunan yang banyak sehingga kita nanti dikumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan yang lebih baik dari yang lain dan dimudahkan dalam ketika kita ada di depan Yaumuddin ketika hari pembalasan, hari hari ya hari perhitungan dan semoga Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya eh apabila Allah mengizinkan kita diberi rahmat ya bisa diringankan hisapnya dan yang lebih hebat lagi kalau Allah bisa memberikan kepada kita yaitu menjadi masuk surga bighairi hisab ya tanpa langsung gitu ya. Ya, kita tetap aja harus berharap ya, ya Allah ya, berikan kepada kami kebaikan di akhirat nanti, dunia dan akhirat nanti. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan silakan saya kembalikan kepada Teh Ika. Terima kasih Teh Ika dan Teh Tini. Saya mohon